Baghdad di masa keemasan Islam bukan hanya pusat perdagangan barang, tapi juga pasar bagi ide-ide besar. Di pelataran Masjid Agung, seringkali diadakan diskusi antaragama yang dihadiri para cendekiawan dunia. Hari itu, hadirlah pendeta Theophilos, seorang teolog dari Kekaisaran Bizantium yang terkenal karena kefasihan lidahnya dan kesombongannya yang setinggi langit. Pendeta Theophilos berdiri di hadapan halayak, memegang sebuah salib besar dan berteriak, "Kalian kaum muslim mengklaim mencintai Sang Almasih, tapi kalian mereduksi keagungannya hanya menjadi seorang utusan. Yesus kami adalah Tuhan yang menjelma, sedangkan Isa kalian hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin dua sosok yang kalian sebut sama ini memiliki jurang perbedaan yang begitu dalam?" Abu Nawas, yang awalnya hanya ingin membeli kacang goreng di pinggir jalan, berhenti melangkah. Ia mendekat dengan senyum tipisnya yang legendaris. Abu Nawas menyeruak dari kerumunan, membawa sebuah tongkat kayu tua. Ia menatap Theophilos dengan tatapan polos namun tajam. "Tuan pendeta yang terhormat," sapa Abu Nawas, "bicaramu sangat menggelegar. Namun, sebelum kita bicara soal ketuhanan, aku punya pertanyaan sederhana yang mengganjal di otakku yang tumpul ini. Menurutmu, apa sebenarnya perbedaan mendasar antara Yesus yang kau sembah dengan Nabi Isa yang kami imani?" Pendeta Theophilos langsung merah pada wajahnya. Ia menggebrak mimbar kayunya. "Pertanyaan bodoh. Mereka adalah sosok sejarah yang sama. Yesus adalah bahasa kami, Isa adalah bahasa kalian. Tidak ada bedanya secara identitas. Yang ada hanyalah penolakan kalian terhadap hakikat ketuhanannya. Kau hanya sedang mempermainkan kata-kata, Abu Nawas." Abu Nawas tertawa kecil. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari sakunya. "Tenanglah, Tuan Pendeta. Mari kita gunakan logika sederhana," ujar Abu Nawas. "Bayangkan ada seorang pengrajin emas bernama Yusuf. Yusuf dikenal oleh seluruh kota sebagai pria yang jujur, pembuat perhiasan yang indah, dan selalu menyayangi fakir miskin. Itulah identitas aslinya. Lalu, lanjut Abu Nawas, datanglah sekelompok orang dari luar kota. Mereka mengambil nama Yusuf, tapi mereka bercerita kepada dunia bahwa Yusuf sebenarnya adalah seorang raja pemberontak yang sakti, yang bisa menghidupkan mayat untuk menyembah dirinya, dan akhirnya mati karena dikhianati oleh ayahnya sendiri. Sekarang aku tanya padamu, apakah Yusuf sang pengrajin dan Yusuf sang raja sakti adalah orang yang sama?" Theophilos menjawab ketus. Identitasnya dikacaukan, tapi subjeknya tetap satu. Abu Nawas menggelengkan kepala, lalu menyitir ayat Al-Quran dengan suara yang mendalam. "Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya." Quran Surah An-Nisa 171. "Inilah bedanya, Tuan Pendeta," tegas Abu Nawas. "Nabi Isa bagi kami adalah sosok asli yang memegang teguh amanah tauhid. Beliau lahir tanpa ayah sebagai mukjizat, bicara sejak buayan untuk membela kehormatan ibunya, dan dengan tegas berkata, 'Sesungguhnya aku ini hamba Allah.' Sedangkan Yesus dalam doktrinmu adalah sosok yang telah diberi pakaian yang bukan miliknya. Kalian memberinya sifat ketuhanan, kalian menyebutnya anak Tuhan, dan kalian mengeklaim dia mati di tiang salib untuk menebus dosa. Padahal Al-Quran menegaskan, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Quran Surah An-Nisa 157. Abu Nawas melangkah mendekat ke arah Theophilos, membuat pendeta itu mundur selangkah. "Jadi, bedanya sangat jelas. Nabi Isa adalah sosok yang kami jaga kemurnian hambanya agar tidak menjadi sekutu bagi Tuhan. Sedangkan Yesusmu adalah sosok yang kalian seret keluar dari kedudukannya sebagai nabi untuk dijadikan Tuhan. Jika kau menyebut seseorang sebagai Tuhan, padahal dia sendiri bersujud kepada Tuhan di Taman Getsemani, maka kau tidak sedang membicarakan sosok yang sama dengan kami. Kau sedang menciptakan karakter fiksi yang menggunakan nama nabi kami. Bagaimana mungkin kau marah saat aku menanyakan perbedaannya, padahal kalianlah yang menciptakan perbedaan itu dengan mengubah status hamba menjadi Tuhan?" Pendeta Theophilos tertegun. Ia ingin membantah dengan ayat-ayat Injil, namun logika Abu Nawas tentang pengrajin dan raja sakti telah mengunci premis bahwa identitas ditentukan oleh sifat, bukan hanya nama. Jika sifatnya berubah total, dari makhluk menjadi pencipta, maka secara logis subjeknya pun dianggap berbeda.
Beraninya kau. Theophilos bergumam, suaranya bergetar. Besok, aku akan membuktikan padamu bahwa penyembahan kami padanya adalah perintah langsung, bukan karangan. Abu Nawas tersenyum santai sambil kembali mengunyah kacangnya. Silakan, Tuan Pendeta. Tapi siapkan logika yang lebih kuat, karena Tuhan tidak mungkin melahirkan Tuhan yang lain. Mentari pagi menyapa kota Baghdad, dan kerumunan di pelataran masjid kian menyemut. Mereka menanti kelanjutan adu lidah antara si cerdik Abu Nawas dan pendeta Theophilos. Sang pendeta hadir dengan jubah yang lebih megah, membawa sebuah kitab tebal, dan raut wajah yang seolah berkata bahwa ia telah menemukan celah untuk menghancurkan argumen Abu Nawas. Pendeta Theophilos berdiri di tengah lingkaran manusia. Abu Nawas, kemarin kau bicara soal identitas. Sekarang, mari kita bicara soal kenyataan. Kau mengakui Isamu melakukan mukjizat, bukan? Tentu saja, jawab Abu Nawas kalem. Maka dengarlah, seru Theophilos. Hanya Tuhan yang bisa menghidupkan orang mati. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kusta dengan satu sentuhan. Jika Isa bisa melakukan itu semua, bukankah secara logika dia memiliki zat Tuhan di dalam dirinya? Jika kau melihat sebuah benda terbang tanpa sayap, kau akan menyebutnya ajaib. Jika kau melihat manusia melakukan pekerjaan Tuhan, kau harus menyebutnya Tuhan. Isa bukan sekadar pesuruh, dia adalah sang pemilik kekuatan itu sendiri. Abu Nawas tidak langsung membalas. Ia justru mendekati seorang pengawal istana yang kebetulan berjaga di sana. Abu Nawas meminta izin untuk meminjam gulungan surat bertanda stempel Khalifah. Tuan Pendeta, ujar Abu Nawas sambil mengangkat gulungan surat itu tinggi-tinggi. Jika pengawal ini datang ke rumahmu membawa surat ini, lalu dia memerintahkan seluruh pengawalmu untuk tunduk dan menyita hartamu atas nama Khalifah, apakah kau akan tunduk padanya? Theophilos menjawab, tentu, karena dia membawa perintah resmi. Lalu, lanjut Abu Nawas, apakah itu berarti si pengawal tersebut adalah sang Khalifah itu sendiri? Apakah karena dia memiliki kekuatan untuk menyita hartamu, maka dia berhak duduk di singgasana dan memakai mahkota? Theophilos mendengus, itu berbeda. Pengawal itu hanya membawa surat, sedangkan Isa melakukan mukjizat dengan tangannya sendiri. Abu Nawas tersenyum, lalu menyitir ayat Al-Quran yang sangat kuat. Dan, ingatlah, di waktu kamu membentuk dari tanah, suatu bentuk yang menyerupai burung dengan izinku, kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung, yang sebenarnya, dengan izinku. Dan, ingatlah, di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit sopak dengan izinku. Quran Surah Al-Maidah 110. Lihatlah perbedaannya, Tuan Pendeta, kata Abu Nawas tajam. Nabi Isa dalam keyakinan kami adalah pengawal yang membawa stempel Tuhan. Setiap kali beliau menghidupkan mayat, beliau tidak berkata, aku adalah Tuhan, maka bangkitlah. Beliau melakukannya biiznillah, dengan izin Allah. Mukjizat itu bukan miliknya, tapi titipan yang diletakkan di tangannya untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Sedangkan Yesus dalam doktrinmu kau paksa menjadi pemilik kekuatan. Jika dia adalah pemilik kekuatan, mengapa dia harus berdoa kepada Bapa sebelum membangkitkan Lazarus? Jika dia Tuhan, kepada siapa dia meminta izin? Tuhan tidak butuh izin dari siapapun untuk bekerja. Abu Nawas melangkah maju, sorot matanya mengunci Theophilos. Kau bingung membedakan antara pemberi dan pembawa. Nabi Isa adalah pembawa cahaya, sedangkan Allah adalah sumber cahayanya. Jika kau melihat cermin memantulkan sinar matahari ke wajahmu hingga silau, apakah kau akan bersujud kepada cermin itu dan menyebutnya matahari? Tentu tidak. Kau tahu cermin itu hanya perantara. Begitulah Isa. Dia adalah cermin paling jernih yang memantulkan kebesaran Allah. Menjadikan perantara sebagai tujuan adalah kegilaan logika. Jadi, Nabi Isa kami tetaplah hamba yang mulia, sedangkan Yesusmu kau buat menjadi pencuri sifat Tuhan yang padahal ia sendiri selalu bersujud kepadanya. Pendeta Theophilos terdiam. Analogi, cermin dan matahari, itu sangat sulit dipatahkan. Logika bahwa memiliki kekuatan tidak sama dengan menjadi sumber kekuatan benar-benar menghantam pondasi argumentasinya. Ini belum berakhir. Abu Nawas, teriak Theophilos sambil menahan malu. Besok kita bicara soal kelahiran. Manusia mana yang lahir tanpa ayah jika bukan anak Tuhan sendiri? Abu Nawas hanya melambaikan tangan sambil berlalu. Siapkan dirimu,
Pendeta, aku akan membawakanmu cerita tentang debu yang lebih hebat dari manusia. Pagi itu, udara Baghdad terasa lebih berat. Kabar bahwa Abu Nawas telah mematahkan argumen mukjizat sang pendeta telah sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid, yang kini ikut mengamati dari balkon istananya yang jauh. Pendeta Theophilos berdiri di tengah lapangan dengan wajah yang kaku. Ia tidak lagi berteriak. Suaranya kini rendah namun penuh penekanan, mencoba menggunakan logika biologis yang menurutnya tak terbantahkan. Abu Nawas, ujar Theophilos sambil menunjuk ke arah langit. Kau bicara soal izin, kau bicara soal stempel. Tapi mari kita bicara soal asal-usul. Di seluruh dunia ini, tidak ada satupun manusia yang lahir tanpa perantaraan seorang ayah, kecuali dia. Secara logika, jika seorang anak lahir, ia membawa darah dan sifat ayahnya. Jika Isa lahir tanpa ayah manusia, melainkan melalui tiupan Roh Kudus, maka secara otomatis ia memiliki darah ketuhanan. Ia bukan dibuat, tapi diperanakan. Bagaimana mungkin kau menyebut seseorang yang berasal langsung dari zat Tuhan hanya sebagai seorang hamba? Tanah tidak bisa melahirkan emas, kecuali ada campur tangan langit di dalamnya. Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata. Ia berjongkok, lalu mengambil segenggam debu kering dari tanah dan meletakkannya di telapak tangannya. Ia meniup debu itu perlahan hingga terbang ke arah sepatu sang pendeta. Tuan pendeta, tanya Abu Nawas santai. Mana yang lebih sulit bagi seorang pengrajin? Memperbaiki kancing baju yang lepas, atau membuat baju utuh dari selembar benang tanpa kain sebelumnya? Theophilos menjawab cepat, tentu saja membuat dari nol lebih sulit. Abu Nawas berdiri tegak, matanya berkilat penuh kemenangan. Ia kemudian menyitir ayat Al-Quran yang menjadi pedang utama dalam diskusi ini. Sesungguhnya perumpamaan, penciptaan, Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surah Ali Imran 59. Tuan Pendeta, suara Abu Nawas kini menggelegar. Kau menyebut Isa sebagai anak Tuhan hanya karena ia tidak memiliki ayah. Mari kita gunakan logikamu yang hebat itu. Jika Isa yang lahir dari seorang ibu, Maryam, namun tanpa ayah kau sebut sebagai Tuhan, maka seharusnya kau lebih menyembah Nabi Adam. Kerumunan mendadak riuh. Theophilos terbelalak. Mengapa? Lanjut Abu Nawas. Karena Adam lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Jika Isa kehilangan satu komponen manusia, ayah, lalu kau anggap Tuhan, maka Adam yang kehilangan dua komponen manusia, ayah dan ibu, jauh lebih layak disebut Tuhan atau bapaknya Tuhan, menurut logikamu. Tapi nyatanya tidak. Kalian tidak menyembah Adam. Kalian mengakui Adam adalah tanah yang diberi ruh. Lalu mengapa saat Allah melakukan hal yang lebih mudah pada Isa, yaitu menumbuhkannya di dalam rahim seorang wanita, kau tiba-tiba kehilangan akal sehat dan menyebutnya anak Tuhan? Abu Nawas melangkah maju, memojokkan Theophilos secara mental. Allah menciptakan manusia dalam 4 cara untuk menunjukkan kekuasaannya yang mutlak. 1. Menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. 2. Menciptakan Hawa dari laki-laki tanpa perempuan. 3. Menciptakan seluruh manusia dari ayah dan ibu. 4. Dan menciptakan Isa dari perempuan tanpa laki-laki. Keempatnya adalah bukti bahwa Allah tidak butuh hukum biologi untuk menciptakan makhluk. Kau menyebutnya anak, karena kau membatasi kehebatan Allah pada rahim. Nabi Isa kami adalah bukti puncak bahwa Allah bisa menciptakan apapun hanya dengan kata, kun. Jadilah. Menjadikannya, anak, adalah penghinaan, karena itu artinya kau menganggap Allah butuh cara biologis untuk memiliki penerus. Pendeta Theophilos gemetar hebat. Logika perbandingan dengan Adam, Ali, Imran, 59, adalah argumen yang tidak memiliki celah keluar. Ia merasa terjebak dalam lubang yang ia gali sendiri. Kau menyamakan Al-Masih dengan debu, teriak Theophilos, mukanya merah padam. Besok kita akan bicara tentang kematiannya. Jika ia hanya manusia, mengapa ia harus mati disalib untuk menebus dosa dunia? Beranikah kau menyentuh rahasia penyaliban itu? Abu Nawas hanya tersenyum simpul. Aku akan membawakanmu jawaban yang akan membuatmu sadar bahwa yang kau sembah selama ini mungkin hanyalah sebuah bayangan yang salah alamat. Lilitan sorban Abu Nawas tampak begitu putih di bawah terik matahari,
sementara pendeta Theophilos mencengkeram salib peraknya dengan tangan gemetar. Seluruh Baghdad menahan napas. Topik kali ini bukan lagi soal kelahiran atau mukjizat, melainkan tentang peristiwa yang menjadi jantung iman Kristiani namun ditolak mentah-mentah oleh Al-Quran, tentang penyaliban. Abu Nawas. Theophilos berteriak, suaranya parau karena emosi. Kau bisa berargumen soal Adam, kau bisa bicara soal cermin, tapi sejarah tidak bisa kau bohongi. Ribuan mata melihatnya diseret, ribuan mata melihatnya dipaku, dan darahnya tumpah ke bumi. Jika Isa hanyalah seorang nabi yang disayangi Tuhan, mengapa Tuhan membiarkannya mati dalam kehinaan yang paling nista? Bagiku, penyaliban adalah bukti cinta Tuhan yang paling agung. Dia rela, anaknya, menderita demi menebus dosa manusia. Jika kau menolak penyaliban, kau menolak fakta sejarah dan kau menolak cinta Tuhan. Abu Nawas terdiam cukup lama, memberikan ruang bagi keheningan untuk meredam kemarahan Theophilos. Ia kemudian mengambil sebuah koin emas dan sebuah koin tembaga yang disepuh emas. Ia melemparkannya ke tengah kerumunan. Tuan Pendeta, ujar Abu Nawas pelan namun tajam. Jika seorang pencuri masuk ke kamar sang khalifah di malam gelap, dan di sana ia melihat sesosok tubuh tidur berselimut jubah kebesaran. Si pencuri menikam tubuh itu berulang kali, lalu lari dengan bangga karena merasa telah membunuh sang raja. Esok paginya, sang khalifah muncul di balkon istana dengan segar bugar, sementara yang ditemukan di tempat tidur hanyalah seorang pengkhianat yang memang pantas dihukum. Aku bertanya padamu, siapa yang lebih hebat? Si pencuri yang merasa sudah membunuh raja padahal dia tertipu, atau sang raja yang telah diselamatkan oleh Tuhan dengan cara yang tak terduga? Theophilos memprotes, tapi seluruh dunia melihatnya di atas kayu salib. Abu Nawas segera menyambar dengan ayat yang sangat tegas. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak, pula, menyalibnya. Tetapi, yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Quran Surah An-Nisa 157. Tuan Pendeta, kata Abu Nawas sambil menunjuk arah salib di tangan Theophilos. Kau menyebut penyaliban sebagai cinta. Kami menyebutnya sebagai penghinaan terhadap kemuliaan Tuhan. Apakah kau pikir Tuhan begitu lemah sehingga harus membiarkan nabinya yang paling suci diludahi, dicambuk, dan dibunuh oleh kaum yang membangkang? Logika kami berkata, Tuhan terlalu mencintai Isa untuk membiarkannya kalah. Allah mengangkatnya ke langit, mirajnya Isa, dan memberikan penglihatan semu kepada musuh-musuhnya. Mereka menyalib, bayangan, atau orang yang diserupakan dengannya, sementara Isa yang asli tertawa di bawah perlindungan arasi. Bagi kami, Isa tidak butuh mati untuk menebus dosamu, karena Allah Maha Pengampun tanpa butuh tumbal darah. Abu Nawas melangkah sangat dekat, hingga Theophilos bisa merasakan hembusan napasnya. Kau bangga dengan simbol salibmu, padahal itu adalah simbol dari kegagalan musuh-musuh Isa yang merasa menang padahal mereka tertipu oleh mata mereka sendiri. Mengapa kau menyembah sebuah peristiwa yang, menurut Al-Quran, adalah sebuah kekeliruan besar? Kau menyembah Yesus yang tewas, sementara kami mencintai Isa yang hidup dan akan kembali lagi ke bumi untuk menghancurkan salib-salib itu karena beliau tidak pernah sudi disimbolkan dengan alat pembunuh yang hina itu. Lapangan itu mendadak senyap. Penjelasan Abu Nawas bahwa penyaliban adalah tipuan ilahi untuk menyelamatkan sang nabi sekaligus menghukum musuhnya membuat Theophilos kehilangan pijakan. Jika Isa tidak disalib, maka seluruh doktrin penebusan dosa runtuh seketika. Theophilos terduduk lesu di mimbarnya. Ia merasa dunianya terbalik. Jika dia tidak mati, bisik Theophilos, lalu untuk apa dia datang kembali nanti? Abu Nawas tersenyum, kali ini dengan tatapan penuh simpati. Dia datang kembali bukan untuk disembah sebagai Tuhan, tapi untuk sujud kepada Tuhan yang sama dengan kita, sebagai seorang Muslim sejati. Itulah episode terakhir dari kebenaran ini, Pendeta. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat Baghdad, menyisakan cahaya merah yang memantul di kubah-kubah masjid. Pendeta Theophilos berdiri lunglai, namun ia masih memegang satu harapan terakhir. Ia menatap Abu Nawas dengan mata yang berkaca-kaca, mencoba mencari celah di tengah kepastian logika yang baru saja meruntuhkan keyakinannya. Abu Nawas, suara Theophilos kini terdengar lebih sebagai rintihan daripada tantangan. Jika kau katakan ia tidak mati, maka ia akan kembali. Kami percaya itu, kalian pun percaya itu. Namun, saat ia turun nanti dari langit,
ia akan datang sebagai Raja segala raja. Ia akan datang untuk menghakimi mereka yang menolak ketuhanannya. Katakan padaku, saat ia kembali nanti, siapakah yang akan ia tuju? Gereja yang megah dengan kidung pujian untuknya? Atau kalian yang hanya menganggapnya seorang hamba? Bukankah ia akan marah melihat kalian, menurunkan derajatnya menjadi hanya seorang utusan? Abu Nawas mengambil sebuah cangkir teh yang sudah dingin. Ia membuang isinya, lalu meletakkannya terbalik di atas meja. Tuan Pendeta, ujar Abu Nawas dengan nada yang sangat menyentuh. Bayangkan seorang pangeran diutus oleh sang raja ke sebuah provinsi yang jauh untuk menyampaikan pesan. Sembahlah ayahku, sang raja yang agung, jangan sembah aku. Setelah pangeran itu pergi, rakyat di sana justru membuat patung sang pangeran, menyembahnya, dan melupakan pesan sang raja. Mereka bahkan mengubah aturan hukum yang dibawa pangeran itu. Bertahun-tahun kemudian, pangeran itu kembali. Menurutmu, apakah ia akan bangga melihat rakyat menyembah dirinya sambil melanggar perintah ayahnya? Ataukah ia akan lebih mencintai sekelompok kecil orang yang tetap setia menyembah sang raja dan menjalankan pesan asli sang pangeran meskipun mereka tidak pernah melihat wajahnya? Abu Nawas kemudian menyitir sebuah hadits yang sangat masyhur mengenai akhir zaman. Bagaimana keadaan kalian apabila Isa putra Maryam turun di antara kalian dan imam kalian adalah dari kalangan kalian sendiri? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tuan Pendeta, Abu Nawas melangkah maju untuk terakhir kalinya. Ketahuilah, saat Nabi Isa alaihi salam, Yesus, kembali nanti, beliau tidak akan menuju altar gereja untuk menerima penyembahan. Beliau akan menuju masjid di Damaskus. Beliau akan turun dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap dua malaikat. Dan tahukah kau apa yang akan beliau lakukan? Beliau akan menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan menghapuskan pajak, jizyah. Beliau akan menjadi saksi bahwa kalian telah salah mengenalinya. Yang paling menyakitkan bagimu adalah ini, saat waktu sholat tiba, beliau akan diminta menjadi imam, namun beliau akan menolak dan memilih sholat di belakang seorang imam muslim. Beliau datang bukan untuk membawa agama baru, tapi untuk bersujud kepada Allah sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Nawas menatap Theophilos dengan empati yang mendalam. Perbedaan terbesar antara Yesusmu dan Nabi Isaku adalah pada tujuan kepulangannya. Yesusmu kau harapkan datang untuk memvalidasi penyembahanmu padanya. Tapi Nabi Isaku akan datang untuk membela tauhid. Ia akan berkata kepada Allah, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, sembahlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Aku hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Quran Surah Al-Maidah 117. Theophilos, kau mencintai sosok yang kau buat sendiri. Jika kau benar-benar mencintai Isa, maka lepaskanlah sifat Tuhan darinya, dan kembalikanlah ia ke tempat asalnya, sebagai hamba yang paling mulia. Jangan sampai ia kembali nanti hanya untuk menjadi saksi yang memberatkanmu di hadapan Tuhan. Pendeta Theophilos terdiam 1000 bahasa. Salib perak di tangannya perlahan ia turunkan. Logika tentang pangeran yang menolak disembah, dan nabi yang sholat di belakang umat lain menghancurkan sisa-sisa doktrin yang ia banggakan. Ia menyadari bahwa selama ini ia menyembah, bungkus, status, dan melupakan isi, pesan tauhid. Theophilos tertunduk, air mata menetes di jubahnya yang mahal. Ia tidak lagi membela diri. Ia menyalami Abu Nawas dengan tangan yang gemetar, tanda bahwa akalnya telah menyerah pada kebenaran yang dibawa oleh si cerdik dari Baghdad itu. Setelah keheningan panjang perdebatan kemarin, Pendeta Theophilos tampak menarik napas dalam-dalam. Ia tidak ingin menyerah begitu saja. Di matanya, masih ada satu benteng teologis yang menurutnya adalah keunggulan mutlak ajaran salib, konsep penebusan dosa. Ia berdiri kembali, merapikan jubahnya yang sempat lunglai, dan menatap Abu Nawas dengan tatapan yang kembali menajam. Abu Nawas, ujar Theophilos dengan suara yang kembali berwibawa, kau bicara soal tauhid dan kemuliaan Tuhan. Tapi kau melupakan satu hal, Tuhan itu maha adil. Jika manusia berdosa, keadilan menuntut adanya hukuman. Jika Tuhan hanya memaafkan begitu saja tanpa ada bayaran, maka Tuhan tidaklah adil karena membiarkan pelanggaran hukum tanpa sanksi. Ia mengangkat salibnya tinggi-tinggi. Itulah mengapa Yesus harus mati. Dia adalah korban yang sempurna untuk membayar utang dosa manusia kepada Tuhan. Kalian kaum muslim hanya punya harapan akan ampunan, tapi kami punya
kepastian, karena utang kami sudah lunas dibayar dengan darah. Jika Isamu tidak menebus dosa, maka Tuhanmu hanyalah hakim yang tidak konsisten. Abu Nawas tersenyum. Lalu ia memanggil seorang anak kecil yang sedang bermain di dekat sana. Ia memberikan sebuah gelas tanah liat kepada anak itu dan memintanya menjatuhkannya hingga pecah di depan Theophilos. Perang. Tuan Pendeta, tanya Abu Nawas lembut. Jika anak ini adalah anakmu, dan dia tidak sengaja memecahkan gelas berhargamu, apa yang akan kau lakukan agar kau merasa adil? Apakah kau akan memaafkannya jika dia meminta maaf dengan tulus, atau kau akan memanggil anakmu yang lain, yang tidak bersalah sama sekali, lalu memukulinya hingga berdarah-darah sebagai bayaran atas gelas yang pecah itu? Theophilos tersentak. Tentu saja itu kejam. Aku akan memaafkannya jika dia menyesal. Abu Nawas melipat tangannya di dada. Matanya berkilat cerdas. Jika kau yang manusia saja tahu bahwa menghukum orang yang tidak bersalah untuk kesalahan orang lain adalah kezaliman, mengapa kau menuduh Tuhan melakukan hal yang sama? Kau bilang Tuhan itu maha adil. Tapi doktrinmu mengatakan dia menghukum anaknya yang suci demi dosa manusia yang kotor. Itu bukan keadilan. Itu adalah ketidakadilan yang paling mengerikan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Quran Surah An-Najm 38. Tuhan kami tidak butuh darah untuk bisa memaafkan. Mengatakan Tuhan butuh tumbal agar bisa mengampuni adalah seperti mengatakan bahwa samudera luas butuh setetes air mata agar bisa membasahi pantai. Itu menghina kemahakuasaan dan kemurahhatiannya. Abu Nawas mendekati Theophilos dan berbisik cukup keras agar terdengar orang banyak. Ketahuilah, ampunan yang sejati adalah saat sang pemilik hak merelakan haknya tanpa menuntut apapun sebagai ganti. Jika kau berutang padaku 1.000 dinar, lalu aku memintamu membayarnya, itu namanya keadilan. Jika kau berutang padaku, lalu aku memintamu membunuhnya dengan nyawa orang lain, itu namanya kegilaan. Tapi jika kau berutang padaku, dan aku berkata, sudahlah, kau kusembuhkan dan utangmu kuhapus, itulah yang namanya kemurahan, Rahman. Nabi Isa kami membawa ajaran agar manusia bertaubat langsung kepada Allah, karena pintu Allah selalu terbuka tanpa butuh perantara darah. Kalian menjadikan Tuhan seolah-olah seorang rentenir yang haus bayaran, sementara kami memuliakannya sebagai Tuhan yang ampunannya mendahului murkanya. Pendeta Theophilos terpaku. Penjelasan Abu Nawas tentang menghukum orang yang tidak bersalah benar-benar membalikkan logika penebusan dosa yang selama ini ia agungkan sebagai bentuk kasih sayang. Ia baru menyadari bahwa dalam upayanya memuliakan keadilan Tuhan, ia justru terjebak dalam konsep yang menggambarkan Tuhan sebagai sosok yang tidak bisa memaafkan tanpa kekerasan. Theophilos menatap gelas yang pecah di tanah. Ia merasa seperti gelas itu hancur oleh logika sederhana seorang laki-laki yang hanya bersorban putih. Pendeta Theophilos tidak membiarkan keheningan menguasai dirinya terlalu lama. Meski logikanya soal utang darah baru saja dipatahkan, ia merasa memiliki senjata yang lebih menyentuh nurani. Ia melangkah maju, menatap mata Abu Nawas dengan tatapan yang seolah penuh haru. Abu Nawas, suaranya bergetar dengan emosi yang dalam. Kau bicara soal hukum dan keadilan seolah Tuhan adalah hakim di pengadilan Baghdad. Tapi di mana cinta? Kami percaya Tuhan mengorbankan yang paling berharga baginya karena dia sangat mencintai kita. Tanpa pengorbanan di salib, Tuhanmu terasa begitu jauh, dingin, dan tak tersentuh. Jika Tuhan tidak mau menderita bersama manusia, bagaimana mungkin kita bisa merasa dicintai olehnya? Bagi kami, lanjut Theophilos, Tuhan menjadi manusia agar dia bisa merasakan sakit kita, lapar kita, dan kematian kita. Itulah bukti cinta yang paling nyata. Jika Tuhanmu hanya duduk di aras yang tinggi dan hanya memerintah, bukankah itu berarti dia tidak benar-benar memahami penderitaan makhluknya? Mengapa kau menolak Tuhan yang mau merendahkan diri demi memeluk hambanya? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu ia menatap matahari yang masih bersinar terang di langit. Ia meminta seorang pelayan membawa sebuah botol kaca kecil yang berisi air. Ia mengangkat botol itu sehingga sinar matahari menembusnya dan memantulkan cahaya di telapak tangannya. Tuan Pendeta, tanya Abu Nawas, lihatlah cahaya matahari ini. Begitu hangat, begitu dekat, dan dia menyentuh kulit kita. Sekarang katakan padaku, agar matahari ini bisa membuktikan cintanya kepada bumi dan menghangatkan kita, apakah sang matahari yang raksasa itu harus turun dari langit lalu memasukkan dirinya ke dalam botol kecil ini? Theophilos menjawab, tentu tidak.
Jika matahari turun ke bumi, seluruh dunia akan terbakar dan musnah. Abu Nawas tersenyum kemenangan. Ia meletakkan botol itu kembali. Itulah logika yang kau lupakan, pendeta. Allah Maha Besar. Jika zatnya yang suci turun menjadi manusia yang butuh makan, butuh tidur, dan bisa disakiti, maka dia bukan lagi Tuhan yang Maha Kuasa. Kau bilang Tuhan perlu menjadi manusia agar paham rasa sakit kita? Maha suci Allah dari sifat bodoh. Tuhan yang menciptakan rasa sakit, tidak perlu merasakan sakit untuk memahaminya. Tuhan yang menciptakan lapar, tidak perlu makan untuk mengerti hambanya yang lapar. Mengatakan Tuhan harus jadi manusia agar bisa empati, adalah penghinaan terhadap ilmu Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Abu Nawas menunjuk ke arah kerumunan rakyat jelata. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah Kaf 16. Cinta Allah kepada kami tidak dibuktikan dengan mati, karena Tuhan tidak mungkin mati, tapi dengan rahmatnya yang turun setiap detik. Tuhan tidak perlu merendahkan dirinya menjadi makhluk untuk dicintai. Justru karena dia tetap maha tinggi, ampunannya menjadi sangat berharga. Mengapa kau mencari Tuhan yang menderita, padahal kau punya Tuhan yang maha menyembuhkan? Jika Tuhanmu bisa dipaku oleh manusia ciptaannya sendiri, maka siapa yang menjaga alam semesta saat Tuhanmu sedang meregang nyawa di tiang kayu? Pendeta Theophilos terdiam. Analogi matahari yang tidak perlu masuk ke dalam botol untuk memberi hangat benar-benar merobohkan argumen penjelmaan, inkarnasi. Ia menyadari bahwa memuja Tuhan yang lemah, demi rasa empati justru mengorbankan sifat maha kuasa yang seharusnya dimiliki Tuhan. Tapi, Theophilos bergumam lirih, jika ia tidak turun, maka hubungan kita dengannya hanyalah antara majikan dan budak. Abu Nawas menggelengkan kepala. Tidak, Theophilos. Hubungan kita adalah antara pecinta dan yang maha mencinta. Dan cinta yang paling murni adalah saat kau tunduk pada keagungannya, bukan saat kau menyeretnya turun untuk menjadi sama rendahnya denganmu. Udara di pelataran itu semakin mendingin seiring matahari yang mulai bersembunyi. Pendeta Theophilos menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa otoritasnya. Ia membuka kitabnya yang tebal, lalu menatap Abu Nawas dengan pandangan menantang. Baiklah, Abu Nawas. Kau punya jawaban untuk segalanya. Tapi jawablah ini, jika memang agama ini adalah kebenaran yang dibawa oleh Isa dan nabi-nabi sebelumnya, mengapa mereka tidak pernah menyebut nama Islam? Mengapa Yesus tidak pernah berkata, ikutilah Muhammad secara terang-terangan di depan kaumnya? Jika ia seorang Muslim, mengapa ia tidak meninggalkan jejak syariat yang sama dengan kalian? Bukankah ini membuktikan bahwa Islam adalah sesuatu yang baru, yang kalian tempelkan pada sosoknya secara paksa? Sejarah mencatat ia adalah orang Yahudi yang membawa kabar baik bagi Israel, lanjut Theophilos. Tidak ada kata Islam, tidak ada Mekah, tidak ada Muhammad dalam khotbah-khotbahnya di bukit. Jika dia adalah bagian dari estafet yang kau maksud, mengapa pesan itu begitu samar hingga kami, para pengikut setianya, tidak bisa melihatnya? Abu Nawas berjalan menuju sebuah pohon kurma yang sedang berbuah lebat di dekat mereka. Ia memetik sebutir kurma, lalu membelahnya dan menunjukkan bijinya kepada Theophilos. Tuan Pendeta, tanya Abu Nawas, jika kau bertanya kepada biji kurma ini, siapakah namamu? Apakah dia bisa menjawab, aku adalah pohon kurma yang tinggi dan manis? Theophilos mengerutkan kening. Tentu tidak. Dia hanyalah biji, tapi di dalamnya ada potensi untuk menjadi pohon. Abu Nawas melemparkan biji itu ke tanah dengan gerakan yang anggun. Begitulah jawaban untukmu, pendeta. Islam secara bahasa berarti penyerahan diri secara total kepada Allah. Sejak zaman Adam, Nuh, Ibrahim, hingga Isa, agama mereka satu, Islam, penyerahan diri. Saat Isa berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi, itulah Islam dalam bentuk yang paling murni. Nabi Isa tidak perlu menyebut label agamanya, karena ia sedang menjalani hakikatnya. Mengenai nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kau lupa tentang nubuat Parakletos atau Ahmad? Isa tidak menyebut nama Muhammad dengan lisan Arab di depan orang Ibrani, karena itu akan sia-sia. Ia menyebut sifat-sifatnya. Ia menjanjikan kedatangan seorang penolong yang akan memimpin manusia menuju seluruh kebenaran. Yohanes pukul 16.13.
Dan siapakah yang membawa seluruh kebenaran untuk segala aspek hidup manusia jika bukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Nawas menunjuk ke arah air mancur di tengah pelataran. Kau mencari nama, Islam, dalam kitabmu seperti orang haus yang menolak air, karena di wadahnya tidak tertulis kata, air. Padahal air tetaplah air yang menghilangkan dahaga, apapun sebutannya. Isa as membawa benihnya, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakannya menjadi pohonnya. Mengapa kau menolak pohon yang sudah berbuah, hanya karena kau lebih mencintai biji yang masih terpendam di masa lalu? Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Dia, Allah, telah menamakan kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Quran Surah Al-Hajj 78. Isa adalah muslim sebelum kata itu menjadi populer di tanah Arab, karena ia adalah hamba yang paling pasrah kepada Tuhannya. Jika kau benar-benar pengikut Isa, kau akan mengenali aroma yang sama pada diri Muhammad. Pendeta Theophilos menutup kitabnya perlahan. Ia tidak lagi melihat Abu Nawas sebagai lawan yang menyebalkan, melainkan sebagai penunjuk jalan yang menyalakan pelita di ruang gelap pikirannya. Logika bahwa Islam adalah sifat penyerahan diri, membuat segala potongan puzzle sejarah di kepalanya mulai menyatu. Jadi, Theophilos berbisik pelan, dengan menjadi Muslim, aku tidak meninggalkan Yesus, tapi aku justru sedang memanen buah dari benih yang ia tanam. Abu Nawas tersenyum hangat. Tepat sekali, saudaraku. Kau tidak pindah rumah. Kau hanya sedang naik ke lantai atas yang pemandangannya lebih luas dan jelas. Malam telah benar-benar jatuh menyelimuti Baghdad. Lentera-lentera di sekitar pelataran mulai dinyalakan, memberikan semburat cahaya keemasan pada wajah pendeta Theophilos yang tampak basah oleh air mata. Keangkuhannya telah menguap, digantikan oleh guncangan batin yang hebat. Ia memandang salib besar di dadanya, lalu memandang Abu Nawas. Abu Nawas, suara Theophilos pecah. Hatiku telah mengakui setiap kata-katamu. Logikamu tidak menyisakan ruang bagiku untuk membantah. Namun, tahukah kau betapa beratnya ini? Aku telah menghabiskan 50 tahun hidupku sebagai penjaga iman ini. Aku punya jemaat yang menghormatiku. Aku punya kedudukan di Bizantium. Dan aku punya sejarah panjang. Jika aku bersaksi hari ini, aku akan dianggap pengkhianat oleh bangsaku. Aku akan kehilangan segalanya. Apakah Tuhan begitu kejam hingga ia menuntutku membuang seluruh hidupku demi sebuah pengakuan? Abu Nawas berjalan mendekat. Kali ini ia tidak berdiri tegak seperti seorang lawan debat, melainkan duduk bersila di atas tanah, mengajak Theophilos untuk ikut merendahkan diri dari kursinya. Sahabatku Theophilos, kata Abu Nawas dengan nada yang sangat teduh. Bayangkan kau memiliki sebuah rumah tua yang sangat megah. Kau telah merawatnya selama 50 tahun, mengecat dindingnya, dan menghias ruangannya. Namun, suatu hari kau menyadari bahwa pondasi rumah itu ternyata dibangun di atas pasir yang mulai amblas. Apakah kau akan tetap tinggal di sana hanya karena kau sayang pada kenangannya, padahal kau tahu rumah itu akan runtuh dan menimbunmu? Ataukah kau akan keluar dan pindah ke sebuah pondok kecil yang berdiri di atas batu karang yang kokoh? Theophilos menunduk, bahunya terguncang. Kau tidak sedang membuang hidupmu, Theophilos, lanjut Abu Nawas. Kau sedang menyelamatkannya. Segala amal baikmu sebagai pendeta, segala kasih sayangmu pada jemaatmu, dan pengabdianmu pada Tuhan, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ahli kitab yang beriman kepada nabinya, Isa, lalu beriman kepadaku, Muhammad, maka baginya 2 pahala. Kau tidak mengkhianati Isa, kau justru sedang memenuhi janji setiamu padanya. Jika Isa ada di sini malam ini, dialah orang pertama yang akan memelukmu karena kau berani mengikuti kebenaran yang ia nubuatkan. Abu Nawas berdiri dan mengulurkan tangannya. Jangan takut pada kehilangan dunia. Dunia ini hanyalah pasar yang sebentar lagi akan tutup. Penduduk Bizantium mungkin akan mencacimu, tapi seluruh penduduk langit akan merayakan kepulanganmu. Kau bertanya tentang nasib jemaatmu? Jadilah lentera bagi mereka. Jika kau masuk ke dalam cahaya ini, kau bisa menuntun mereka keluar dari kegelapan. Kebenaran tidak pernah menuntutmu menjadi pecundang. Ia menuntutmu menjadi pahlawan bagi jiwamu sendiri. Pendeta Theophilos berdiri dengan kaki yang masih gemetar. Di depan ribuan saksi mata, ia melepaskan salib peraknya dan meletakkannya dengan hormat di atas meja, bukan sebagai bentuk kebencian, melainkan sebagai bentuk perpisahan dengan simbol yang ia sadari telah salah ia maknai. Dengan suara yang lantang namun penuh keharuan, ia mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Abu Nawas memeluk Theophilos dengan erat. Seluruh pelataran masjid bergemuruh dengan takbir yang menggetarkan langit malam Baghdad. Malam itu, seorang pembela salib yang sombong pulang sebagai seorang hamba yang berserah diri.